kasih untuk semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir di Zoom meeting malam hari ini. Saya Salindri mengucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dijawabnya aku pas takon apa. Terima kasih Mbak Dia. Ayo opening Mas. Openingnya gak beda, aku kan gemericik udan. Gak apa-apa. Los. Gak peduli. Ayo. Wes, muten. Zero. Opening. Zero. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salindri Retnomalini Kusuma Supardi dari Prodi Sistem Informasi 2018, Institut Teknologi Telkom Surabaya, akan menjelaskan tentang Social Media Education untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Uli Aspari, Eskom Mkom. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan Social Media Education itu apa sih? Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media online yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user yang lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet dengan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antara pengguna dengan pengguna yang lain antar cakupan wilayah yang sangat luas, tidak terbatas antar ruang dan waktu. Kemudian, selanjutnya, mengenai jumlah pengguna media sosial di dunia. We Are Social mencatat jumlah pengguna media sosial secara global terus meningkat setiap tahunnya. Pada Januari 2021, angkanya mencapai 4,2 miliar atau tumbuh 13,2% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Jika dirinci, rata-rata lebih dari 1,3 juta pengguna baru di media sosial setiap harinya sejak 2020. Jadi setiap harinya itu pengguna media sosial bertambah 1,3 juta. Angka tersebut setara dengan 155.000 pengguna baru setiap detiknya. Selanjutnya, perkembangan media sosial di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo mengungkapkan, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Menurut data dari Cyber Sandwich, perusahaan public relation dan pemberi layanan jasa komunikasi menyatakan terdapat 28 juta pengguna internet aktif per hari. Dari angka tersebut, 95% pengguna internet digunakan untuk mengakses jejaring sosial. Nah, berikut 10 peringkat media sosial paling populer di masyarakat baik di Indonesia maupun di masyarakat dunia. Yang pertama, ada YouTube. YouTube merupakan jejaring sosial tempat berbagi dan menonton video, mulai dari video hiburan, entertainment, edukasi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Kemudian, di peringkat kedua ada WhatsApp. WhatsApp merupakan media chatting dan calling, serta video call dengan pengguna lain menggunakan jejaring internet. Kemudian, ada Instagram. Seperti yang kita tahu, Instagram merupakan laman untuk berbagi video maupun foto kegiatan sehari-hari
maupun sebagai sarana untuk media bisnis. Kemudian ada Facebook. Facebook merupakan situs jejaring sosial. Facebook dan Twitter merupakan sebuah situs yang hampir sama. Itu jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, saling berbagi cerita antar pengguna dengan yang satu dengan yang lainnya. Untuk Facebook dan Twitter, biasanya pertukaran informasi dapat dilakukan dengan membuat status. Kemudian ada TikTok. TikTok merupakan platform yang sangat hits di Indonesia akhir-akhir ini. TikTok merupakan platform video dan musik asal Tiongkok yang memperbolehkan pemakainya untuk membuat video dan musik dengan keinginan mereka sendiri. Jadi si pengguna bebas membuat video maupun perekaman suara lalu di-share ke TikTok dengan kreativitas mereka sendiri. Selanjutnya ada Line, Skype, WeChat, dan Telegram. Itu merupakan aplikasi chatting yang fiturnya memiliki fungsi yang hampir sama, yakni sebagai media chatting dan calling serta video call dengan pengguna yang lain. Kemudian ada Tumblr. Tumblr merupakan platform media sosial microblogging yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan konten multimedia dalam bentuk blog singkat. Kemudian ada pula Pinterest. Pinterest merupakan jejaring sosial yang mengusung konsep sharing seperti papan pin virtual yang memungkinkan pengguna mengoleksi apapun yang ia suka dari website manapun untuk dibagikan ke pengguna yang lain, sesama pengguna Pinterest. Kemudian ada etika bermedia sosial. Dalam bermedia sosial, kita dituntut untuk memiliki etika. Jangankan bermedia sosial, untuk kehidupan sehari-hari pun kita harus beretika. Etika dalam media sosial bisa diusung dengan prinsip THINK, yakni T untuk true, apakah informasi atau konten yang diunggah adalah benar, apakah bukan hoax. Jadi ketika kita bermain media sosial, kita harus bisa memastikan bahwa konten-konten yang kita dapatkan atau akan kita sebarluaskan merupakan berita benar dan bukan hoax. Kita harus mengkonfirmasi kebenaran berita yang kita dapatkan sebelum kita menyebarluaskan berita tersebut atau sebelum kita menelan mentah-mentah apa isi informasi tersebut. Kita harus meng-cross-check-nya terlebih dahulu. Kemudian ada helpful. Apakah konten tersebut bermanfaat bagi mereka yang melihat atau menerimanya? Ketika kita ingin meng-share konten, kita pikirkan lagi apa manfaat untuk mereka. Jika tidak bermanfaat, lebih baik tidak perlu untuk di-share. Jika manfaatnya dirasa kurang, jika skala prioritasnya tidak memenuhi, maka lebih baik untuk disimpan pribadi saja. Kemudian yang ketiga ada ilegal. Apakah konten tersebut ilegal? Apakah sudah mendapatkan izin dari pembuat atau kreatornya? Ketika kita mendapatkan sebuah konten atau ingin mempublikasikan sebuah konten, yang konten tersebut bukan milik kita, bukan hasil karya kita sendiri, kita harus mencantumkan nama si pemilik atau kreatornya. Jika tidak, kita dapat dituntut karena penyalahgunaan konten milik orang lain. Kemudian yang keempat, ada necessary. Apakah konten ini layak dijadikan konsumsi publik? Apakah penting? Ketika kita ingin menge-share konten yang itu merupakan kehidupan pribadi kita atau pengalaman kita pribadi, kita harus memikirkan apakah konten tersebut layak untuk dilihat oleh orang banyak atau publik umum. Jika tidak, lebih baik kita menyimpannya sendiri, karena jika tidak penting untuk orang lain, untuk apa kita meng-share konten tersebut jika tidak berguna? Selanjutnya ada kind. Apakah tidak menyakiti orang lain? Sudahkah saling menghormati? Di sini yang dimaksud adalah ketika kita ingin mengomentari atau berkomentar terhadap postingan orang lain atau konten orang lain,
Sebisa mungkin jangan pernah menyakiti jika tidak bisa menyenangkan. Saling menghormati adalah kunci untuk beretika dalam bermedia sosial. Selanjutnya, tips bijak bermedia sosial. Yang pertama, menjaga privasi dan keamanan akun. Akun yang kita miliki seharusnya kita dapat menjaganya dengan cara untuk diakses. Jadi kita sendiri yang akan tahu, kemudian secara berkala, setiap mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali, bisa untuk diganti password akun media sosial kita. Hal tersebut menjaga dari tindakan-tindakan peretasan akun. Kemudian ada menghindari hoax. Saat kita mendapatkan informasi, kita harus mengcross-check kebenaran berita tersebut sebelum kita mengkonsumsinya sendiri maupun menyebarluaskan kepada masyarakat umum atau orang lain. Lalu ada menggunakan seperlunya. Ketika bermedia sosial, hendaknya lebih baik kita menggunakan seperlunya. Jangan sampai kecanduan, apalagi secara terus-menerus dan mengganggu kegiatan yang lainnya. Lebih baik waktu kita untuk bermain media sosial, kita buat untuk kegiatan positif yang lain. Saat kita bermain media sosial, hendaknya apapun yang kita share merupakan hal yang positif, berbagi hal positif. Jangan sampai media sosial kita gunakan untuk berbagi hal yang negatif. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying atau perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital dengan perilaku agresif berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi korban. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, bahkan platform game online. Selanjutnya, apa itu cyberstalking? Cyberstalking atau penguntitan dunia maya adalah penggunaan internet atau alat elektronik untuk melacak keberadaan dan melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Hal tersebut termasuk tuduhan palsu, pemantauan, membuat ancaman, pencurian identitas, kerusakan pada data atau peralatan, permohonan dari anak-anak untuk seks, atau pengumpulan informasi dalam rangka untuk melecehkan. Contoh dari cyberstalking dan cyberbullying itu sendiri, yang pertama ada menyebarkan kebohongan atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Lalu, mengirimkan pesan ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar, atau memposting sesuatu yang memalukan bagi seseorang. Meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Selanjutnya, menyiapkan atau membuat situs atau grup room chat yang berisi kebencian dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang. Lalu, menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang, kemudian memberikan suara untuk atau menentang seseorang dalam jejak pendapat yang melecehkan, membuat akun palsu, membajak, atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Selanjutnya, memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Hal tersebut merupakan contoh kejahatan cyberbullying dan cyberstalking. Oke, selanjutnya mari kita berdiskusi. Untuk diskusi yang pertama, bagaimana tanggapan Anda tentang masyarakat yang kecanduan menggunakan HP? Mungkin di sini ada yang mau memberikan pendapat. Di sini saya akan memberikan pendapat. Menurut saya, hal tersebut merupakan perbuatan negatif. Karena kecanduan merupakan sesuatu yang berlebih. Dan semua yang berlebih itu tidak baik. Karena tidak sesuai porsinya. Menurut saya, kita bisa menggunakan media sosial seperlunya untuk hal-hal yang positif. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Deva atas tanggapannya.
Saya setuju dengan tanggapan Nih, yang namun diberikan kalau oleh Mas terus. Deva, karena kenapa? Eh, Kecanduan merupakan hal yang berlebihan. Kita sebagai manusia sudah sepatutnya untuk melakukan semua kegiatan sesuai dengan porsinya, termasuk dengan media sosial. Apalagi jika kecanduan tersebut digunakan untuk hal yang negatif. Jika kecanduan media sosial ini dilakukan untuk hal yang positif seperti berbisnis, kecanduan berbisnis dalam memanfaatkan media sosial, mungkin hal tersebut dapat kita arahkan menuju ke hal yang positif. Oke, untuk yang selanjutnya, diskusi yang Anda mengetahui fenomena baru yang terjadi di generasi Z saat ini tentang Gen Z beralih ke HP jadul demi kesehatan mentalnya. Untuk hal tersebut, apakah di sini ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan jika ada yang mau memberikan pendapatnya. Tes 1 2. Mbak, mungkin di sini saya akan memberikan pendapat. Oh ya, silahkan Mas Untuk- Rafiq. Ya. Sepengetahuan saya tentang generasi Z, ya sejujurnya belum lama ini saya dengar hal tersebut, tapi bagi saya pribadi hal tersebut saya rasa cukup positif dan mungkin akan dapat dikembangkan sebagai contoh, karena mungkin setiap orang memiliki cara pandang masing-masing, memiliki pola hidup masing-masing, yang salah satunya untuk menjaga kesehatan mental, kepribadian dan lain-lain. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pendapatnya Mas Rafiq. Jadi, menurut pendapat Mas Rafiq tadi itu, dia setuju dengan perilaku Gen Z sekarang yang beralih ke HP jadul demi kesehatan mentalnya. Karena kesehatan mental setiap orang adalah tanggung jawab pribadi seseorang. Jadi, jika ada individu yang memilih HP jadul daripada smartphone untuk menanggulangi kesehatan mentalnya, hal tersebut dirasa baik karena ya balik lagi, kesehatan mental seseorang adalah tanggung jawab seseorang. Jadi mereka memiliki cara tersendiri untuk menjaga kesehatan mentalnya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari pemaparan tentang sosial media, edukasi tentang sosial media. Terima kasih untuk semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir di Zoom meeting malam hari ini. Saya Salindri mengucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ada etika bermedia sosial. Apakah konten yang akan kita share, yang akan kita publikasikan itu layak dikonsumsi publik atau tidak? Jika tidak penting, maka sebaiknya konten tersebut kita simpan pribadi saja, tidak perlu kita share ke media sosial kita. Selanjutnya ada cyberbullying dan cyberstalking.